Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada kedua tim dipersilakan untuk bersalaman terlebih dahulu dan menuju ke mejanya masing-masing. Gimana nih? Adeline, are you ready? Ready dong. Ready banget ya? Gila, nggak sabaran banget nih untuk nonton. Udah gak sabaran banget kita nih ya. Dua tim terkuat, bisa dibilang ya. Betul sekali, ini ya dua tim terkuat untuk scene Mobile Legends di Indonesia. Langsung saja kalau begitu. Ladies and gentlemen, Jatim Expo Surabaya. Please welcome Grand Final MPL ID Season 2. Let the game begin! Halo selamat malam semua buat teman-teman yang sedang ada di Jatim Expo Surabaya dan yang sedang menyaksikan live stream ataupun yang sedang menonton di Kompas TV. Saya Pasta mengucapkan terima kasih bersama dengan dua rekan saya, ada Ansel dan juga Chance Malo. Halo. Akhirnya kita akan masuk ke babak grand final antara RRQ menghadapi EVOS Esport tentunya dengan sistem best of 5. Gimana kalian udah gak sabar pasti buat nonton ini match yang bakal ditunggu-tunggu banget oleh MLS di seluruh Indonesia. Betul sekali. Wow. Karena udah gak sabar juga saya buat nonton, mungkin kita bisa cek crowdnya terlebih dahulu, tapi kamera mungkin bisa langsung cek crowd sekarang karena bakal sebentar lagi saya bakal memancing mereka semua untuk bergemuruh di sini. Yap. Siap-siap Jatim Expo Surabaya, mana suaranya? Wow, masih ramai. Yap. Iya. Seperti yang saya bilang, yel-yel kita masih berlaku di sini. Ada break your limit. Ketika saya bilang break your, kalian teriak limit. Buktikan bahwa Surabaya adalah kota yang sangat cukup bagus untuk komunitas e-sportnya. Jadi siap-siap buat kalian. Break your! Break your! Break your! Oke, best of 5 bakal kita mainkan sebentar lagi tentunya dan... Gimana menurut Chance Mo sendiri? Ini bakal pertandingan seru banget ulang sih. antara RRQ dan juga EVOS Esport kembali bertemu di partai Grand Final setelah ketemu di final upper Pasti bracket. bakal lebih panas lagi. Tentunya EVOS Esports gak mau kehilangan 1 poin pun melawan Rex Regum Keon. Betul. Dimana tadi dia juga sempat turun ke lower bracket karena kalah melawan Rex Regum Keon dengan poin 2-1 ya. Betul. 2-1. Dan ini adalah kedua kalinya EVOS masuk ke Grand Final MPL. Betul sekali. Cuma apakah dengan 2 kali kesempatan yang didapatkan sama tim EVOS bisa mengangkat piala kali ini. Betul. Mengingat di MPL Season 1 mereka harus terkena tackle atau harus mengalah dan mengakui kehebatan dari Arrow of Roxy. Yes. Kalau misalkan di tim EVOS ini nanti akan ada juara 1 nih. Misalkan dia menang melawan Yap. Rex Regum Keon, tentunya ini akan mencatat sejarah baru ya. Betul Benar. sekali. Karena belum ada tim yang menjadi juara dalam 2 season berturut-turut. Ya. Betul. Jadi ini harusnya kita bakal ngelihat legenda baru. Kita bakal ngelihat juara baru untuk MPL season yang kedua. Tapi membahas permainan dari RRQ. Oke. Dan juga EVOS Esport di mana mereka sudah sempat bertemu di final upper bracket dan RRQ berhasil unggul dengan skor 2-1 membuat EVOS turun ke lower bracket. Kira-kira akan sejauh apa permainan EVOS sekarang? Kalau menurut Chensmo nggak mungkin mereka menggunakan gameplay yang sama sih. Oke. Mereka pasti ada plan B, ada strategi rahasia yang mereka belum tunjukkan sampai ke babak grand final ini. Dan tentunya mereka juga lebih memikirkan kombinasi antara satu hero dengan yang lainnya. Apakah bisa untuk dikombinasikan atau enggak gitu. Kalau dari Ansel sendiri ada sedikit komen mungkin tentang gameplay atau permainan dari EVOS, ngelihat tadi EVOS bener-bener try hard banget untuk mendapatkan slot di grand final waktu ngelawan Onyx Esport. Betul. Dia mungkin bakal siapin satu hero yang bakal menjadi satu faktor penentu kemenangan dia di grand final ini. Yap. Kalau kita lihat antara RRQ dan juga EVOS tadi, Ya. yap, RRQ bisa dibilang mereka selalu menggunakan Gashen dan Chow-nya dalam 2 game berturut-turut dan itu sempat membawa dampak yang sangat bagus untuk RRQ. Yap. So untuk game kali ini apakah Gashen dan juga Chow akan menjadi pilihan utama untuk RRQ? Bisa jadi karena ini dia masalahnya best of 5. Yap. Ini mereka bakal merombak semua strateginya. Mereka bakal pakai semua hero yang belum dipakai untuk dimunculkan di final ini. Yang saya harap cuma satu,
Cloud. Iya. Karena penasaran banget untuk ngelihat Cloud dimainkan di babak Grand Final. Pasti bakal ada meta-meta baru lagi, pasti akan sedikit memberikan kepada para pencinta Mobile Legends, oh begini loh cara pro player menggunakan Cloud dalam sebuah turnamen. Tapi dari kemarin hingga sekarang presentase untuk Cloud di band itu 100%. Iya, belum 100%. terpecahkan. Iya, yang mana belum dilepas sama sekali Betul. nih. Belum dilepas satu game pun ya. Belum ada yang berani nyoba nih. Wah. Belum ada yang berani nyoba pengen ngelepas Cloud dan ngambil Cloud. Betul. Karena kita belum melihat win rate Cloud-nya ini berapa persen gitu. Kalau kita belum ngelihat Cloud bermain di sini. Yes, karena memang ini adalah salah satu marksman yang benar-benar sangat luar biasa banget potensinya. Dengan adanya skill areanya yang sangat luas, dengan skill escape-nya, itu sangat membantu banget di early game. Tapi untuk kita kembali lagi ngomongin presentasinya Ya. antara EVOS dan juga RRQ, walaupun tadi udah sempat ditanya juga di final upper bracket, tapi masih penasaran untuk grand final kali ini pasti akan ada sedikit perubahan. RRQ bermain hari ini hanya sekali aja, hanya satu match dan 3 game mereka mainkan. Mereka akan menunggu lebih lama di grand final dan kali ini akan bertemu dengan EVOS Esports lagi. Apakah akan mengubah persentase kemenangan dari RRQ sendiri? Chainsmo? Kalau menurut Chainsmo, RRQ adalah tim yang benar-benar bisa situasional sih dari segi draft picknya. Jadi meskipun hero-hero signature mereka udah di-pick sama musuh, mereka bisa punya rencana cadangan. Jadi hero yang biasanya mereka nggak pakai dipakai dan itu tetap bermain dengan sangat maksimal. So persentase antara EVOS dan juga RRQ untuk di grand final kali ini? Jujur 50-50. 50-50. Oke, Iya. Ansel ada komentar lain atau sama seperti Kalau aku Chainsmo? sih pengen ada terciptanya sejarah baru. Di mana akhirnya EVOS bisa mengalahkan RRQ dan akhirnya memenangkan MPL Season 2. Ya, karena kalau kata rekan kita EVOS belum pernah mengalahkan RRQ di 1 tahun terakhir. Oke. Betul. Dan Belum mengangkat piala juara ya, 1. maksudnya mengalahkan itu dalam satu match, misalkan best of 3, EVOS menang 2-1 Ya. atau 2-0, Hanya bukan mungkin mencuri menangin poin gamenya. aja, ya. Ya, bukan menangin gamenya, tapi emang bener-bener memenangkan matchnya. Oke. So, apakah bakal terjadi miracle di sini? EVOS bakal memecah kutukan itu? I think miracle can happen. Oke. Oke, kita juga masih Nothing is penasaran sih. impossible gitu Benar. ya. Tapi kita bahas tentang hero-hero yang dimainkan sama EVOS, di mana EVOS kalau kita lihat head to headnya waktu melawan RRQ mereka mengamankan carry, lalu mengamankan Grok, ada Yes. Kagura juga, Kaja, Martis, dan lagi-lagi Grok dan Grok yang selalu dimainkan oleh EVOS. Iya betul banget, karena emang Grok dan juga Chow itu bukan sebagai hero opsional di band, Oke. tapi dijadikan rebutan. Jadi kalau misalkan Grok udah di-pick oleh musuh, mereka bisa pick Kaja atau Chow, biasanya Betul. gitu. Memang sudah nggak bisa dipungkiri juga karena memang hero ini mempunyai potensi yang sangat-sangat luar biasa di early game, mid game, sampai ke late game. Sebagai initiator, Betul. sebagai hero pick off, Betul. dan untuk opener map juga bisa. Tapi ngomongin masalah pick-pickan dan segala macamnya, Ya. sedikit membahas tentang match-nya. Menurut kalian berdua, mungkin dari Chainsmo dulu ya, ladies first. Ansel Ladies jangan bete ya, Iya, jangan bete apa-apa. karena ladies first. Ladies first. Kira-kira game ini kita nggak ngomongin siapa yang menang, berakhir dengan skor berapa? Kalau yang Chance mau ngomongin tadi sama Mas Kresna 3-2. 3-2. Iya. Oke, berarti 5 game akan dimainkan untuk grand final. Betul. Menurut Chainsmo, Ansel 3-1. 3-1. Oke, 3-1. Sekarang agak dibikin sedikit panas ya. 3-1 untuk kemenangan siapa, Ansel? Aku pengen EVOS sih. EVOS. Iya. Chainsmo 3-2 untuk kemenangan siapa? Chance mau jujur juga maunya EVOS. Maunya EVOS. Oke, 2 panelis kita melakukan predik dengan skor pilihan mereka masing-masing. Kemenangannya dua-duanya ada di EVOS. Kita nggak tahu juga siapa yang bakal memenangkan di sini karena dari permainan kedua tim mereka sudah menunjukkan performa terbaik dari regular season, lalu masuk ke babak playoff untuk MPL season yang kedua. Betul. Mereka membawa banyak sekali pendukung mereka ke sini dan saya yakin nggak hanya yang berasal dari Surabaya, pasti ada yang datang dari Jakarta juga, ada yang datang, Ada yang dari Bali. ada yang dari Bali Dari datang ke Malang. sini. Wow, banyak banget ya. Demi Semakin nonton jauh. MPL. Yang luar pulau ada, yang beda kota juga Betul ada, sekali. yang cuma ngesot kepleset juga sampai juga Iya, ada. ada. Banyak. Dan udah kelihatan banget crowdnya di sini ya. Yap. Ini dia pendukung-pendukungnya. Iya, ini kita Wow. mau minta suara pendukung dari tim Rex Regum Keon. Mana pendukungnya? Wow. Lawannya Mas. Untuk EVOS Esport, mana suara pendukungnya?
Wow. Kedua tim mempunyai hashtagnya masing-masing. Yap. Mungkin kita bisa cek crowd dari masing-masing supporternya. Jadi siap-siap ya. Hashtag EVOS adalah EVOS Roar. Ketika saya teriak EVOS, kalian teriak Roar. Siap? EVOS! 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 Wow, cukup banyak pendukung EVOS di sini. Kita bakal ngeliat juga pendukung dari RRQ. Ketika saya bilang FIFA, kalian teriak RRQ. Ready? FIFA! 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 Wow, sama-sama banyak pendukungnya. Semakin Iya. gak sabar, semakin gak sabar untuk Semakin malam menonton. semakin rame. Semakin malam semakin ramai. Kalau kita lihat kemarin yang datang udah sampai merempet ke satu hall aja, nambah satu hall lagi. Iya. Sekarang Kalau sampai hari ini 2 hall sudah Diperluas. diperluas. Kanan kiri semua agak direnggangkan lagi Betul, supaya agar lebih semua bisa menampung. nonton bareng. Nah, jadi mohon maaf juga buat kalian yang udah datang jauh-jauh ke Jatim Expo Surabaya tapi kalian nggak sempat atau nggak kebagian buat masuk, mungkin kalian kurang pagi datangnya karena kita juga memberi kapasitas di sini supaya penonton kita menonton dengan nyaman. Betul. Jadi mohon maaf juga kalau masih ada yang di luar belum bisa masuk, nunggu giliran, mohon bersabar aja. Ini ujian ya. Jadi bener dong. Ini ujian sebenarnya. Oke, back to topik yang bakal kita tonton sebentar lagi karena udah mendengar bahwa tadi sempat terdengar di headset tuh Suara ya? RRQ ready. Iya. Tinggal nunggu jawaban dari EVOS-nya aja. Oke, kita ngomongin hero-hero yang Yap. lagi berjaya aja sekarang. Hero-hero Mas yang Pasta. lagi berjaya. Gimana, Untuk gimana? fighternya, Martis ternyata itu salah satu hero yang benar-benar sering banget frekuensinya digunakan oleh EVOS. Oke. Dengan 12 kali pick dan win rate-nya 50%. Jadi dia menang 6 kali. 50%. Dia menang 6 kali, Wow. kalah 6 kali selama regular season. Oke. Dan untuk match-nya seperti Elise, terus ada juga Harley, Yap. Kagura. Tapi kalau kita lihat hero-hero match side laner seperti Aurora dan Vexana itu agak jarang ya Tapi tadi frekuensinya. kalau nggak salah sempat ada Lolita juga ya? Ya, Yap. Lolita. Siapa itu yang tadi untuk pakai? meng-counter range damage. Onyx ya yang pakai? Onyx sama EVOS. Ya, Dua-duanya dua-duanya. sempat pakai Lolita? Yap. Sempat. Oke, sempat di-mention juga di kemarin ya kita bahas waktu bareng Ansel sama bareng Ya. Volva kita bahas kenapa Lolita jarang di-pick lagi dan ternyata ada surprise pick Lolita keluar Yap. dan di-pick dimainkan satu kali untuk masing-masing tim. Betul, Iya. seperti juga Hylos seperti Betul, Bung Hylos Pasta bilang. juga. Akhirnya Sebenarnya muncul. kangen kayak seperti yang dibilang sama Chainsmoke seperti Vexana Iya. atau kita bisa ngelihat beberapa match atau hero-hero lainnya juga. Minotaur walaupun sempat terkena nerf di page yang terakhir, tapi saya masih berharap bisa melihat Minotaur tentunya untuk match Oke. kali ini. Genderang Yap. nggak? Genderang. Dari drum Genderang sudah perang terdengar. in-game sudah mulai terdengar. Iya. Crowd ready for the game? Let's go, kita bakal lihat band pick-nya tentunya untuk game pertama. Best of 5 Series Grand Final antara EVOS Esports menghadapi Rex Regum Keon. Betul sekali, dan Ini untuk dia band penonton pick-nya. yang sedang menonton di live streaming jangan lupa untuk langsung saja spam di kolom komentar dengan menggunakan hashtag EVOSRoar atau hashtag FIFA RRQ. Yep, untuk memberikan energi-energi positif Betul juga. sekali. untuk mendukung tim favorit kalian juga. Betul, dan sudah cukup banyak hero yang di ban untuk EVOS walaupun nggak banyak, cuma 2 sih. Gimana Betul. dengan ban yang sudah dilakukan, Chainsmoke? Ini Cloud sudah tidak perlu diomongkan lagi seperti Mas Yap, Pasta. udah nggak usah diomongin lagi. Ya, sudah ada Leomord, Kari, dan juga Hellcard. Oke, Ya. first pick dari EVOS ada Lunox, match yang lagi overpower banget, dan kita lihat juga tadi escape-nya gampang banget menggunakan Order Brilliance ya. Kalau dihitung-hitung EVOS udah pick Lunox sebanyak 4 kali. Iya. Wow, Itu untuk merupakan hari ini. frekuensi Untuk yang hari ini, lumayan sering betul. juga. Sure pick. Wow, sama seperti game-game sebelumnya RRQ masih percaya untuk menggunakan Chow. Yes, Betul. dengan insting Chow-nya itu benar-benar berbeda banget dan sempat tuh turu make Chow dan itu menjadi dejavu banget. Oke. Oh, Kaya dan juga Budget. Aka yang sudah keluar. Betul. Yes. Sebagai disabler juga oleh Akai tentunya, dan ada initiator yaitu Kaja menggunakan Divine Judgment. Second initiator ya. Yap, lebih betul tepatnya. sekali. Pengganti Dari Chow. tim Rex Regum Keon masih membutuhkan damage, mungkin lebih ke marksman, tapi udah ada Kari yang di ban ya di sini. Betul. Ini masih ada opsi Oke, lain. ada Grok mungkin Moskov atau Clean Mungkin lebih ke arah fighter atau dulu. fighter ya seperti Martis. Martis, Aldos. Oke, Wow, Harley.
Harley dan juga Grok yang sudah diamankan sama RRQ, so mereka tidak usah mikirin burst damage lagi. Dia bakal Yap. main pick off sih dari tim RRQ. Ya, dimana kita juga mengetahui potensi untuk burst damage dari Harley itu mudah banget ya dengan Betul. menggunakan Deadly Magic plus poker tricknya. Ditambah dengan adanya Wave Dragon dari Chow. Betul, dan Space Escape dari Harley itu tentunya akan mudah banget untuk dia masuk dan keluar gitu ya dari segala lane. Betul sekali. Oke, dan ada fun fact yang keluar. Untuk regular season, Grok mendapatkan persentase win rate sebesar 60%. Yap, oh sudah ada Aldos Oke. dan juga Martis. Dua fighter mengamankan dari EVOS Esports di sini. Tinggal menunggu last pick dari RRQ. Apa yang dikurangin atau yang dibutuhkan oleh RRQ untuk last pick terakhir? Mereka butuh Damage fisikal. damage sih tetap Fisikal. fighter So, atau hero yang cocok. marksman. Saber masih bisa. Saber, oke, selain Saber. Oh, Lancelot yang sudah keluar. Oke. Oke, sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya tidak akan berubah pastinya buat kalian berdua di sini para panelis setia saya ya. Ansel, fast prediction untuk game number 1. EVOS atau RRQ? EVOS. EVOS, Chainsmo, Dari grafik RRQ. RRQ. Oke, satu sama untuk kedua panelis ini kita bakal langsung lempar ke Southcaster kita. Silakan untuk KB dan juga Volva. Ya, halo Surabaya dan kita udah berada di Grand Final EVOS versus RRQ bersama dengan kami dan Volva yang akan menemani kalian. Dan kita akan menyapa juga untuk yang di Kompas TV dan juga di Facebook fanpage Mobile Legends Bang Bang. Tentu saja. Tentu saja, karena kita di Grand Final juga. Benar sekali, dan kita sepertinya akan mencek ombak sedikit ya. Ini di belakang udah siap-siap, nampak-nampakin balonnya, oke? Kita panggil dulu, mana pendukungnya EVOS? Woi rame pak, rame. Boleh nih. Boleh. Mana pendukungnya? RRQ. Welcome to Mobile Legends. Sama-sama teriak untuk tim favoritnya dan kita akan langsung masuk game yang pertama kali ini. Volva, Smash them. bagaimana dengan draft pick-nya kali ini? All Grafiknya troops luar biasa, deployed. unpredictable. Mereka menggunakan satu RRQ sebagai armor Yes, dengan pasifnya. sebagai eksekutor juga. Yes, dari cepet banget ngebunuh melakukan apa ya, shutdown seorang Aldos. Yes, betul banget. Dan sekarang tentunya RRQ langsung bergerak ke arah mid lane. Seperti biasa, permainan dua mid laner yang nantinya bakal langsung bergerak menuju lane lain. Dan sekarang Marsha juga sama mungkin, tapi hanya berbeda lane kali ini. Iya, betul banget. Dan ini dengan adanya Grok juga bisa langsung masuk ke jungle musuh. Oke, coba pelan-pelan sekarang kali ini masih di cover tentunya Ayam Jago, butuh cover yang cukup baik. Sementara Emperor bersama dengan Marsha mencoba untuk mencuri sebuah jungle monster, tapi Levo ternyata langsung flicker, double stun, mencoba untuk mengambil Marsha tapi tidak bisa. Di sini Marsha sudah banyak dikeluarkan. Marsha mencoba untuk kabur dari kejaran tim arah. Di arah top lane, dan ternyata di bottom lane Ayam Jago juga lebih struggle untuk mendapatkan gold buff, sehingga mungkin RRQ bisa dibilang agak sedikit unggul di sini, tapi masih belum ketahuan. Gold buffnya diambil oleh siapa? Ayam Jago. Luar biasa sekali tuh. Bener-bener Luar biasa. Pas banget. Itu kayak presisi timingnya pas banget. Dia menggunakan combos di timing saat akhir dia akan mendapatkan gold buff. Yes, sementara Lemon tadi juga udah sedikit lebih tinggi juga ya XP-nya. Betul. Jadi harus hati-hati untuk menghadapan dengan Lemon. Yes, dan kali ini tentunya pergerakan daripada Liam. Liam mungkin hanya ingin scouting saja, memastikan bahwa di bus sebelah buff itu nggak ada siapa-siapa. Dan sekarang top lane juga mungkin mulai diinovasi oleh tim RRQ pelan-pelan. Dia mencoba bergerak ke arah top lane. Ayam Jago juga sama. Turtle resurrecting Masih soon. menit ketiga, tapi mereka sudah mulai mengharas turret yang ada di top lane. Nah ini mereka mau taruh banget sih, agar nanti Lemonnya juga enak banget untuk melakukan farming. Yes. Sementara dia masih roaming aja. Dan bahkan sekarang Aura dalam posisi yang cukup berbahaya, terkena stun dan Magic bakal kena di sana, mencoba untuk main damage execution. Ayam Jago cukup jauh dan sempat diamankan oleh Tuturu kali ini, yang mendapatkan sebuah takedown dan bahkan dibalas memang kali ini. Namun lihat ada insting juga, ada Wave Dragon bakal keluar dan bahkan wajah kena di sana, gak bisa bergerak sama sekali kali ini. Ya itu bagus banget, Decimate'nya memang langsung melakukan down, tapi kali ini mereka mau lebih tampaknya. Masih men-save seorang Akai. Dan lihat masih stay di top lane Tuturu sama dengan insting yang gak memberikan sedikit pun di EVOS. Hati-hati, Lunox sudah level 4 ini. Harusnya dia bisa melakukan ultimate. Tapi di atas masih struggle banget untuk melakukan taruh. Wow, Tuturu seperti biasa ya, melakukan push turret
selalu dalam satu lane. Selalu. Nanti udah turret level 2-nya udah hilang. Baru dia roaming. Iya, roaming. Dan sekarang kalau misalnya melihat dari menit ketiga, masih ada poin kill 1 versus 2. Masih belum ada turtle yang di submit dari kedua tim. Mungkin memang nggak ingin turtle sih. Mungkin mereka mau lore-nya yang adil aja. Oke, langsung jadi Lord ya Langsung berarti ya jadi di Lord. sekitar menit 6 detik 20. Dan sekarang Lemon sudah mengetahui bahwa dia akan digeng, langsung ditarik dipajak oleh Yos. Mencoba untuk bertahan, masih ada flicker. Lemon, apakah bisa Tidak dikembangkan kemudian, kali ini? Sedikit lagi, dia tidak mendapatkan teammate untuk seorang Lemon yang harus dikembangkan di mid lane, di bottom lane nantinya. Ya sedikit salah timing aja di mana Just No Limit menggunakan decimat agar tepat. Karena ada Hurricane dan sekali ini Watcher dibatalkan. Ayam Jago bakal tumbang. Condrosnya tidak dalam waktu yang tepat. 3-2 skornya kali ini. Dan Marsha masih ingin lebih sepertinya. Lihat dalam posisi yang cukup berbahaya. Maka akan di sandwich ternyata enggak. Malah di top lane yang masih di-push. Sekian Bangor. Dua Dragon. Combo yang sangat baik. Dan Magic Pocket dan harus hilang dari map kali ini. 1600 magical damage di Just No regain. Limit akankah hilang kali ini dia maju ke depan tapi dia mau balik aja. Tentram sekali. Ya kayak ingin berdamai terlebih dahulu mungkin di arah top lane. Tidak mau terlalu mengambil resiko. Mungkin kalau Aura punya ultimate, dia akan memaksa untuk keluar. Ya, mau nggak mau. Karena memang di sini bersedia dan ternyata dari bottom lane Marsha double Hurricane Dash mencoba untuk bertahan. Totosnya nggak kena. Aura mencoba untuk berserpan tapi masih ada Lemon dengan di sana. Dia mencoba untuk kabur ke arah top lane. Apakah berhasil? Masih diincar Tuturunya. Bakal kerasan juga Dragon tapi nggak berhasil menyelamatkan Tuturu. Dan ternyata malah Instinct dan juga Tuturu yang harus take down di arah top lane. 1-2 tapi kini Lemon harus berbahaya sekali. Dia harus di belakang tapi di bottom lane. Mereka mendapatkan turret objektif demi objektif. Wow, pergerakan yang sangat disiplin daripada tim EVOS kali ini. Yes. Evans Mereka udah bagus bermain banget tadi. sampai. Gimana dia langsung mencoba mendapatkan Tuturu. Dan itu berhasil daripada mati gue. Dia mending Ya, langsung aja. Benar-benar. Apalagi bisa dibilang Aura dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan ya. Yes, betul. Sekarang EVOS mulai building up lagi, mencoba untuk pelan-pelan setup ulang. Dan Oke, menarik. Tapi ini terlalu cepat ya sih untuk turret mereka hilang Evos. Tidak terlalu, tapi kalau kita lihat melalui wall charge yang digunakan oleh Liam mencoba untuk bertahan. Hurricane Dash juga bakal digunakan kali ini. Apakah bakal bisa bertahan? Pancingan begitu saja. Ada Way of Dragon dan Venom Execution harus tumbang Marsha kali ini. Ayam Jago masih bisa bertahan. Wow, my. Tidak perlu ada Tuturu tapi di top lane ternyata Lemon. Martis dan Lemon sedang bermain-main. Oke, Lemon kayak jadi distraction kali ini di arah top lane. Mencoba untuk memberikan sedikit space tapi Emperor terkena Deadly Magic gak bakal bisa bergerak cukup bebas tentunya karena terlalu banyak damage yang dikeluarkan oleh Tuturu dan Tuturu bakal mundur ke belakang. Tidak mau mengambil resiko. Ya, kali ini mereka nggak mau keluar, tapi benar-benar ditahan sampai mungkin lornya menit 8 baru enak kali ya. Yes, kayaknya ini bakal muncul menit ke-8 ya. Benar banget 2 menit dari sekarang. Yes. Dan ini akan jadi 2 menit yang agak sedikit gambling. Apakah akan terjadi penculikan atau pick off atau bahkan enggak sama sekali? Yes, dan Ayos sudah ketahuan posisinya. Oh. Dan ini nggak beda jauh sama pada saat di final upper bracket tadi ya. Yap. Dimana mereka mendapatkan banyak pengantar dari Evos dan lalu memainkan 3 lane karena keuntungan Sekaligus. Yes, bener banget. Semuanya benar-benar hampir sama. Mungkin di sini Aura juga masih butuh level yang cukup, stack yang cukup tentunya masih butuh banyak banget farmingan. Ya karena 6.000 network perbedaan ekonomi justru timpang sekali karena RRQ. Benar banget, walaupun dengan poin yang sama 5 di sini. Tapi lihat bagaimana cara tim RRQ farming, bagaimana tanknya bahkan sudah mengamankan Athena Shield. Betul banget. Dan Wow. ini harus hati-hati, atasnya udah mulai ke trigger. Oke, Lemon kayaknya gak bakal bisa bertahan lama dan langsung di take down kali ini. Coba untuk mendapatkan lebih tapi Yos harus lebih berhati-hati. Ada Poker Stick dan Deadly Magic tutup bakal dikejar terkena stun dan Hurricane Dash bakal keluar kali ini. Yos apakah langsung divide judgment? Gak, ternyata gak bisa melakukan hal tersebut. Emperor mencoba untuk mundur. Yos harus tumbang dan ternyata 1-1 kali ini. Nah, masih bisa dibanding Jengli, tapi kalau misalnya kalau begini terus, Evos lama-lama punya pundi-pundi uang dan ini bagus banget untuk Evos, ekonomi Evos. Luar sekali dan Liam mencoba untuk membersihkan wave lagi. 3 lane ini benar-benar dikuasai dan Emperor hampir saja terkena Ya serangan mungkin tidak ada dari damage susulan ya. Yep, karena nggak ada follow up juga sepertinya. Silakan. Oh, hati-hati Liam.
Yos sudah mulai menunjukkan pergerakan yang dia kayak ada bau-bau mau Divine Judgment nih. Dan ini udah menit 8, otomatis Lord harusnya Lord resurrecting soon. Belum Lord muncul tentunya. Ini akan menjadi pertempuran di area Land of Dawn kali ini. EVOS versus RRQ02 masih belum ada pergerakan untuk pick off atau bahkan membuka untuk team fight. Dan Aura masih butuh banget stack pasifnya. Dia butuh damage tapi Chow selalu mengganggu seorang Aura. Kali ini Instinct lebih berfokus sama top lane. Dia masih bergerak di mid lane dan juga di bottom lane. Dia betul-betul mencari gold yang cukup untuk memiliki item-item tanky dan bahkan sudah ada anti Quiras kali ini. Quiras ini bahaya banget kalau kita lihat dari Liam udah cukup tanky untuk melawan seorang Aldo. Ditambah hati Nasio. Yes. Terus. Dan sekarang tentunya menunggu pergerakan dari kedua tim. Instinct sudah melakukan hiding on burst. Lemon, oh langsung di Wild Dragon tanpa ada nyampung kali ini. Dan Magic bakal masuk. Dan Yos masih bisa bertahan kali ini. Liam mencoba untuk mundur menghindari damage daripada Emperor. Dan kayaknya masih bisa bertahan. Ya bahkan ini bisa dibalikin, Lemon masih berada di bottom lane dan mungkin nggak akan di-jump ke targetnya. Tapi melihat damage dari Emperor itu masih kecil banget loh, karena Liam. Dan Divine Judgment yang terkena immune kali ini. Sementara di top lane Tuturu mencoba untuk push tapi tidak berhasil. Lagi Dalam bahaya juga tadi di bottom lane. Oke, dan ternyata mid lane-nya yang diambil oleh Instinct. Tuturu udah level 12 kali ini. Tetap aja dia 3 lane. Dimana mereka kayak bingung mau nge-push yang mana. Mau defend yang mana. Mereka kayak butuh stick banget karena nggak ada damage dari EVOS. Ekonominya jelas membantu. 10.000 network. Plus Winter Truncheon kali ini Lemon sudah mengamankan sebuah item yang cukup berarti. Oke, dia bakal dihajar habis-habisan. Dia bisa survive 2 detik minimal dengan melakukan freeze dari Winter Truncheon. Ya, dengan mengandalkan ultimate-nya juga dia bisa bertahan hidup walaupun menabrak ini di tertarut. Yes, dan sekarang Tuturu. Oke, strategi yang cukup menarik. Dibawa ke samping. Dibawa ke samping dulu terlebih dahulu. Aura sudah melakukan marking. Oke, ultimate-nya 1 sudah digunakan. Nunggu lagi barrier yang dikeluarkan lagi kali ini. Lordnya mulai dihajar lagi pelan-pelan. Marsha sudah kelihatan pergerakannya. Lemon mencoba untuk mengganggu. Melawan distraction kali ini langsung ultimate. Dan mencoba untuk mengganggu. Liam mencoba untuk one chest. Tapi ternyata dibatalkan oleh Just No Limit. Ada barrier yang dikeluarkan. Hurricane Dance juga masih on. Mencoba untuk fight. Tapi ini struggle. Masih bisa bertahan. Ayam Jago mendapatkan 1. Di sini Just No Limit juga berhasil mengambil salah satu. Di jatuh Just No Limit masih mendapatkan double kill. Dan Instinct. Instinct harus di take down kali ini dan mencoba untuk bertahan. Tapi Emperor di belakang sangat-sangat sakit kali ini dan harus tumbang lagi. Hampir wipe out dan masih bisa kabur untungnya dari seorang Elis. Tapi Elis harus hati-hati juga karena dia bisa aja di take down. Darahnya hanya sedikit saja. Yes, dan sekarang lihat dia masih terus-terusan melakukan engage depan ini di Bitter Turret dari tim EVOS. Dan sekarang malah berbalik keadaan poinnya, tapi network masih diunggul oleh tim RRQ02. Tapi dengan demikian awal yang barusan terjadi itu berarti membuktikan bahwa RRQ juga belum punya cukup defense untuk war 5 on 5. Oke, 5 on 5 juga masih belum ditemukan kali ini. Ayam Jago masih on the way mungkin menuju Rose Gold Meteor atau bahkan Battle of Despair. BOD sih. BOD, oke. Lebih enak. 170 damage. Iya, mantap. Betul banget. Belum lagi attack speed. Betul sekali dan bahkan sekarang untuk konsep dan energi Liam makin sangar sepertinya. Dengan mengamankan immortality. Masih coba creating dong. Masih mencoba pelan-pelan. Langsung saja 1 bar sudah hilang, 2 bar mungkin on the way. Dan akan ada pergerakan sepertinya. EVOS masih belum kelihatan dan yep, inilah dia. Dibuka lagi. Visionnya pelan-pelan tapi Lemon masih mencoba untuk bertahan di depan sana. Di reset lagi. Sengaja ini. Memang cuma buat creating aja buat melakukan Lord doang. Biar mereka mendekat ke Lord dan bisa diculik. Dan kali ini yang tertangkap adalah Akai. Oke, Marsha mencoba untuk bertahan di sini terkena Henry File langsung ada berikan dan Sentinel di juga dan langsung tumbang Marsha-nya. Langsung ada Walchat. Aura mencoba untuk kabur. Tapi ternyata gak bakal bisa kali ini. The Wild Dragon langsung mengarahkan terjadi oleh mencoba bertahan. Mortal Coil mengintar Instinct. Apakah bisa di sini mendapatkan satu tapi di belakang masih ada Ayam Jago. Kukuruyuk dan lihat Emperor terkena Deadly Magic. Masih ada Poker Trick. Ayam Jago. Lagi dari SND gak bisa bertahan. Langsung saja triple kill dari Ayam Jago dan wipe out. Ada minion. Dia langsung bergerak ke arah base-nya. Tertutup
dibuka dengan tangan lebar kali ini. Marsha akankah bisa mencoba untuk bertahan? Aura tinggal detik lagi. Satu detik lagi mungkin dia magic bakal keluar dari Marsha mencoba memberikan dash, mencoba untuk bertahan. Didorong minionnya, tapi masih harus tumbang lagi dan Masih lagi. ada satu minion. Minionnya masih ada Marsha. satu. Mencoba untuk mengajar Instinct. Instinct masih bisa bertahan dan minionnya harus tumbang kali ini. Instinct bakal take down. Ayam jago mencoba untuk bertahan, masih dapat damage biasa dan bisa lari. Liam, immortalnya pecah tapi cuek, dia masih bisa mundur dan Tuturu akan langsung mengamankan dirinya. Wow. Itu serakah banget sih, dimana mereka nggak ngelot sama sekali. Dan mereka lebih memilih karena ada minion. Mereka mencoba melakukan end tapi Marsha, dia bagus banget. Dia melakukan Hurricane Dash dan membuat satu minionnya itu agak sebenarnya langsung hilang ya. Ini kayak pilihan yang bijak tentunya dari Aura. Mengulur-ulur waktu juga sih. Dan Demon Advent juga baru saja diamankan oleh Aura. Anti-Grass. Nanti. Oh, sama aja. Ya udah berganti nama Pak. Yang Oke, lalu biarlah tapi berlalu. benar sih, Ayam Jago lebih butuh Land of Despair kali ini karena mengingat dia sudah sangat leluasa dan terus Meteor juga baru saja diamankan. Plus sekarang lagi dan lagi. Baiting lagi pelan-pelan. Tapi ini kayaknya bakal mencoba untuk bermain dengan cepat. Langsung saja tersisa satu bar kali ini. Dan Demetrius bakal akan ada Way of Dragon juga mulai di lock. Unstoppable daripada seorang Ayam Jago. Emperor di belakang mencoba untuk memberikan damage. Tuturu dalam posisi berbahaya. Masih ada Wizard Touchdown. Mencoba untuk memberikan damage kepada Masih, tapi Tuturu masih bisa kabur ke belakang. Liam mencoba untuk menutup jalan. Dan Emperor di sini bakal terjebak dan ternyata masih bisa mundur. Masih ada Wacas. Gak dikasih pulang. Mau jadi baik ternyata. Marsha mencoba untuk melompat ke belakang. Terkena Destroy the turret. Jeff Limit mencoba untuk bertahan. Tapi lihat Tuturu diam-diam. Sticky Picky di sana sudah ada di depan base. Aura mencoba untuk langsung men-take down Tuturunya. Mencoba untuk membersihkan Picky tapi tidak bisa. Aura-nya masih mencoba untuk bertahan. Ios masih di Divine Judgment. Dia tidak bisa dan lihat di sini daripada Ayam Jago. Sangat-sangat besar. Aura juga sama di sini untuk bertahan. Membersihkan Picky tapi tidak bisa bertahan cukup lama. Double kill dari Lemon. Dan dipaksa base-nya RRQ mau game pertama. Ini betul-betul dipaksa semuanya di backdoor. Marsha mencoba memberikan dash, tapi minion dari midlane sudah masuk dan RRQ O2 take the game one. Itu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka benar-benar terbaik. 3 kali dimainin sama Ranyu. Kayak dari posisi laning, dari posisi map control, dan juga 2 kali di baiting. 2 kali. Lord. Yap. Dan Itu saya kira yang terakhir itu bakal diambil. no, itu dilepas, di reset. Begitu Just No Limit masuk, semua satu-satu masuk. Yang terlebih lagi adalah Bari dari Grok memisahkan Emperor dengan teman-temannya. Yes. Tidak ada spam damage dari Emperor. Tiba-tiba jadi LDR ya dan Nggak, ini jadi keuntungan LDR nggak. untuk RRQ O2. So kita bakal berlanjut ke game yang kedua tapi sebelum itu kita bakal bahas ke panel desk kita. Silakan Pasta. Oke, thank you Mas Kabe dan juga Volva yang telah memeriahkan jalannya game yang pertama. Sekali lagi pendukung RRQ, mana suaranya? Wow. Nih pendukung lawannya jangan sampai salah, jangan sampai kalah dong. Yap, silakan. Pendukungnya EVOS Esports, mana suaranya? Yes, dan RRQ bermain dengan cukup bagus. Mereka Betul bermain sekali. ofensif dari early game, tidak kalah sama sekali. Iya. Walaupun sempat melakukan beberapa fight atau war yang terjadi. Iya, dan dengan setup grafiknya itu yang bagus nggak banget. terlalu bagus waktu Iya. tadi. Grafiknya itu ada Grok, ada Chow, Elise, Harley, dan juga Lancelot. Dimana kita ketahui Harley yang digunakan oleh Tuturu itu lebih berfokus ke arah split push. Benar. Split push berkali-kali dia nggak join ke team fight-nya, join ke team fight juga cuma sesekali aja. Dan Lancelot dari Ayam Jago itu lebih difokuskan untuk menjadi damage dealer ya dari Betul. tim Rex Regumkeon. Dan RRQ itu selalu ngebaitnya ke area Lord untuk melakukan team fight di situ. Sama kayak seperti match-match sebelumnya. Iya. betul Dia banget. cuma nyolek Lordnya doang, terus Betul. dia ajak ke arah lingkaran pitnya, mancing Evo supaya ke sana dan mereka set up regroup baru nge-counter dari arah yang lain. Iya, ternyata terus Chainsmo juga bisa nge-recap sesuatu nih. Jadi Apa nih? salah satu counternya Aldous kalau misalkan kita menggunakan Chow, Ya. itu kita lebih baik nge-keep dulu the way of dragon-nya. Jadi ketika dia udah ngelakuin chase fade terus nge-solok, jadi dia harus ditendang dulu. Pas Oke. udah nyampe dia langsung ditendang the way of dragon, menjauhkan ke hero-hero core yang kita punya gitu. Ya, tapi resikonya adalah itu harus dilakukan dengan timing yang tepat. Betul, dengan sangat cepat tentunya. Betul, dan nggak bisa misalkan setup kita belum terlalu rapi, kita coba hal itu malah bisa jadi blunder dan terkena Betul. counter. Betul. Cuma yang jadi permasalahan di sini
saya nggak ngelihat permainan EVOS sebagus game waktu mereka melawan Yes, Onyx itu Esports. karena mungkin dari awal game, karena dari Tuturu dia lebih ke arah fokus ke turret, itu kayak membuka open space banget untuk RRQ lebih ganking ke arah lane lain dan map kontrolnya lebih dikuasai oleh tim Rex Legum Keon. Dan itu mungkin membuat kayak EVOS dikurung dalam sangkar dan yang bikin mereka agak susah untuk farming. Struggle banget untuk push turret, bahkan turretnya utuh sih. Betul. Malah turret bisa dari bisa Rex dibilang Dragon bahwa permainan yang dilakukan EVOS sama seperti waktu game pertama bertemu dengan RRQ di final upper bracket. EVOS terbawa pola permainan dari RRQ dan mereka nggak bisa lolos akan hal itu. Dan kuncinya satu, Yes, pas team fight-nya. Marsha yang menggunakan Akai mati duluan. yep, itu dia. Itu dia. Itu dia. Kalau tank udah mati duluan, defense-nya agak berkurang. Tanker atau initiator ketika sudah terpick off terlebih dahulu, itu bakal bahaya banget pastinya. Tapi sebenarnya udah beberapa kali dari Marsha, dia sudah melakukan pick off terhadap tim RRQ. Tapi sayangnya tidak ada follow up damage. Nah ya itu. Follow up-nya yang kurang, Yes. terus damage yang dipunya sama EVOS juga kurang dari core hero-nya mereka dan menurut saya yang saya lihat juga bahwa tanknya belum terlalu tebal. Yes, dan juga karena mungkin follow up damage-nya kurang karena dari kita lihat tadi sempat dari War itu saat Marsha melakukan ultimate, Emperor-nya di lock oleh Chow. Emperor-nya selalu di Di lock. lock. Oke. Makanya itu mungkin dari Emperor nggak bisa memberikan kontribusi damage saat Marsha melakukan pick off. Ya, Marsha melakukan disable Betul. lebih tepatnya. Atau mungkin ini semua terjadi karena emang ada Grok dan juga Chow. Ini udah combo yang udah pasti bakal kena banget. Ketika kita jalan terus kena block dari Grok, terus Chow-nya tinggal nge-follow up doang. Harley tinggal ngasih burst damage dia dari jauh. Berarti lebih ke timing sih ya. Iya, Jadi ke arah kalau udah ada timingnya. inisiasi tapi nggak ada follow up damage itu nggak akan berakhir dengan bagus gitu. Dan distraction yang dilakukan RRQ selalu sukses. Ansel ada komentar mengenai itu? Tadi kita bisa lihat di mana Lemon sebagai match dia lebih fokus sebagai second pusher, penggantinya Tuturu. Dan itu benar-benar membuat pressure yang sangat besar untuk tim EVOS. Sampai itu yang bikin EVOS tertekan terus. Ya, PR yang harus diperbaiki EVOS di game yang kedua Chainsbow seperti yang biasa. Apa kira-kira?